Halo semuanya, terima kasih atas kehadirannya untuk wawancara pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu ya, saya Ujang Juliansyah dan teman-teman saya dari Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih juga untuk Bapak telah memberikan waktu bagi kami untuk mengadakan wawancara ini. Mungkin sedikit mengganggu atas kegiatannya, mohon maaf ya Pak. Nama dan ini Pak. Nama saya Yansid, dari kota Surabaya. Udah berapa lama Pak di kota Surabaya? Dari tahun 89. Di 89 itu Pak Yansid masih keliling Cikampek, Kerawang. Jadi tahun 92 itu pertama kali di lembaga pendidikan. Karena dari awal saya seperti anak-anak mulai belajar panti asuhan itu sejak kecil, sejak mandiri. Dari situ saya mendirikan Al-Zaini tahun 2010. Cuma anak itu nggak kumpul dengan saya. 2010 awal berdirinya yayasan dan sampai sekarang seperti ini. Ada ini asrama putra, asrama putri sana. Terima kasih Pak. Apa yang mendasari kenapa Bapak ingin membentuk yayasan pondok pesantren ini? Jadi saya pernah mengalami anak semacam anak-anak kita di panti, pulang ke panti, SMA saya di panti, baru ke Pakal Masan itu rektor, dan terakhir dia sudah meninggal sempat jadi menteri agama. Itulah yang mendasari saya. Apa sih Pak pengalaman yang paling berkesan pada saat Bapak mendidik anak-anak yayasan panti ini? Kalau ada anak-anak sementara ya cara ngasuhnya susah, itu yang berkesan sih. Nama membuat pondok pesantren ini apa ya Pak? Misi pertama yakni ingin membantu anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini mayoritas anak yatim dan tidak tersentuh pendidikan awal dasar. Jadi kita selamatkan. Ketika perjalanan dari awal sampai sekarang, apa sih Pak tantangan yang mungkin menghalangi atau sering terjadi menimpa Bapak tentang yayasan? Kalau anak ini berangkat dari orang tua yang jelas, orang tua yang tahu diri, orang tua yang tahu cara mengasuh, ini akan enak. Tapi sebaliknya kalau ini orang tuanya abu-abu, ya, kan tidak mengenal agama, ini secara gender turun, jadi terbawa. Apa sih Pak nilai-nilai yang ingin sekali ditanamkan untuk anak-anak ini semua Pak? Kalau pesantren itu di mana ada ada payung hukumnya, ada santri, ada ini kan bukan pesantren karena di yayasan itu nggak ada kiai. Kedua, anak-anak yang biasa pakai kain sarung ini anak-anak yang biasa kita ajarkan. Intinya bahwasanya anak-anak di sini ya sudah terbiasa. Sini nggak ada lagi pakai celana pendek, pakai nggak bawa kopian, nggak pakai jilbab keluar, nggak ada sini. Sudah terdidik dan alhamdulillah sekarang ini 35 yang masih seperti yang lama. Bagaimana sih pendekatan Bapak untuk menerapkan kehidupan Islam ini kepada anak-anak? Ya, dikasih contoh. Awal setahun 2 tahun itu yang sulit. Tapi kalau sudah tertanam anak santri, ini akan ikutin yang ke bawah. Semua ini
alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah namanya pesantren. Ya kita bersyukur aja udah. Kan ini yayasan ya Pak, banyak juga anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini dana operasionalnya dari mana ya Pak? Dari donatur tidak tetap, jadi tidak tetap itu. Ada sebagian tetap, tapi sebagian kecil 10%. Begini, kita jual, ada kita biasanya mengadakan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 100 hari itu khotmil Quran. Kita bacain ayat suci Al-Quran, terus tahlil itu hatam. Gunting rambut datang dengan akekah, dia menggunting rambut bayinya, kita adakan berjanji. Jadi ngaji kita berjanji. Jadi masing-masing permintaan dari pasar itu, dari konsumen itu beda-beda, dan kita sampaikan juga beda-beda. Bagaimana cara Bapak mengatur kebutuhan makan, sekolahnya, kebutuhan lain-lainnya untuk anak-anak? Iya, makan ini sudah dari awal. Jadi makan itu 3 kali, habis jam 6, terus siang jam 1, sore jam 5. Selagi nggak ada undangan, kita adakan makan. Tapi kalau ada undangan, ada kunjungan, biasanya sudah dijamu oleh orang yang sudah mengundang, orang yang sudah berkunjung. Apakah ada tantangan besar Pak tentang menghadapi atau terutama dalam segi konsumsi Pak tentang kebutuhan? Alhamdulillah sekarang sih sudah enggak ya. Kalau pertama ya ada sedikit, tapi bertahun belinya yayasan ini semakin mampu berdiri, ya sudah akhirnya gampang kita menjadi makan konsumsi sehari-hari. Tujuan Bapak ke depannya untuk pondok pesantren ini apa Pak? Mengandaskan sebelum saya meninggal ini bentuk asrama putra, yang sana majelis untuk kegiatan, majelis untuk kegiatan anak santri ya. Terus kemudian di sana ini saya bangun untuk asrama putri. Jadi semua itu nanti dikelola oleh generasi saya. Untuk generasi pertama itu di mana ada pesantren dikelola generasi pertama itu nggak mungkin mampu untuk membawa nama yang baik gitu. Tapi untuk selanjutnya itu nanti tinggal bangun, tinggal dosi. Semua itu saya sebenarnya ya untuk pasti ada besar-besar di samping saya ini. Jadi 5 orang ini ya sudah menghadapi segala macam. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan lebih besar juga Pak. Amin, amin. Ya. Seiring dengan waktu ya saya sudah usia sudah. Mungkin segitu dari kami Pak. Mohon maaf atas mungkin tutur katanya